Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya hendak mencoba memanfaatkan dan memaksimalkan fasilitas yang ada di internet, yaitu dengan belajar bareng, jadi dengan berbagi ilmu ya. Jadi hanya karena saya menggunakan kata berbagi ilmu bukan berarti terus saya itu ilmunya banyak, ilmunya turah-turah gitu, enggak. Tapi sebagai ini salah satunya adalah sebagai aplikatif terhadap ilmu itu sendiri. Jadi ada ilmu juga ada amal. Selain itu juga sebagai jaga-jaga juga, seandainya saya di waktu tua nanti saya kelupaan atau dilalahnya saya pikun, amnesia atau apa gitu kan, saya bisa kembali melihat video ini dan bisa mempelajarinya lagi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng tentang ilmu nahwu. Ya, untuk ilmu nahwu ini adalah ilmu nahwu yang paling dasar. Kitab yang akan kita gunakan adalah kitab Jurumiyah, kurang lebih seperti ini. Jadi kitab ini tuh jika sekiranya teman-teman berminat bisa didapatkan di Pondok Nurul Ummah ya. Jadi ini saya dulu kitab pegangan saya waktu saya belajar di kelas awaliyah. Jadi ini adalah kitab ringkasannya. Jadi kita langsung saja masuk ke teori. Kita masuk ke teori dan pembahasan yang paling awal. Di dalam nahwu, pembahasan paling awal itu adalah membahas tentang kata atau kalimat. Dan untuk teori yang pertama yang di dalam nahwu jelaskan itu adalah kalam. Apa itu kalam? Jadi pengertian kalam itu, di dalamnya itu kalam itu terdiri dari 4 aspek. Yang pertama lafadz. Yang kedua tersusun. Yang ketiga berfaedah. Yang keempat sengaja disampaikan. Untuk yang pertama, lafadz. Lafadz itu apa? Lafadz itu adalah, kalau menurut pengertian, suara atau ucapan yang mengandung huruf hijaiyah. Contohnya, yang paling kita kenal, kitabun. Kitabun ini adalah contoh dari lafadz yang artinya buku. Lalu contoh lain, suara atau ucapan yang mengandung huruf hijaiyah bisa zaitun. Lalu tersusun. Tersusun ini pengertiannya adalah lebih dari satu kata. Jadi ya bisa lebih dari satu kata, jadi bisa 2 kata atau lebih. Contohnya kalau kita ngambilnya contohnya dari bahasa Indonesia saja biar lebih mudah dipahami. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti Zaid makan soto, terus soto ayam, Zaid makan soto sapi, atau mungkin Lionel Messi makan tongseng. Itu bisa lebih dari satu kata. Itu adalah pengertian dari tersusun. Lalu yang ketiga adalah berfaedah. Berfaedah itu artinya kalimatnya itu dapat dipahami, tidak rancu dan tidak menimbulkan pertanyaan. Itu adalah arti dari berfaedah. Lalu yang keempat itu adalah sengaja disampaikan. Kalau menurut ulama nahwu, ulama zaman dulu itu mengartikan sengaja disampaikan itu adalah orang tersebut menyampaikan ini dalam kondisi sadar dan tidak dalam posisi seperti tidur, ngelindur dan lain sebagainya. Jadi dia menyampaikan kalam ini
menyampaikan lafaz ini secara sadar. Jadi itulah aspek dari kalam. Yang pertama adalah lafaz tersusun berfaedah sengaja disampaikan. Jadi keempat ini harus ada di dalam kalam. Itu adalah kalam. Lalu kita masuk ke teori yang kedua. Semoga cara ngomong saya nggak terlalu cepat ya. Nanti saya coba pelan-pelan biar lebih enak dipahami. Yang kedua adalah pembahasan tentang kata atau kalimat. Kata atau kalimat. Ya, jadi kalau di dalam bahasa Arab itu adalah kalimat. Kalimat kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata. Jadi kalimat atau kata itu apa? Kalau di dalam jurumnya ini, kalimat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah isim, lalu yang kedua adalah fi'il, lalu yang terakhir adalah huruf. Nah, untuk isim, apa itu isim? Jadi isim itu kita sederhanakan artinya, kita gampangkan artinya adalah kata benda. Benda itu apa aja? Contohnya benda itu seperti spidol bisa, terus buku, terus pintu, foto mantan juga itu adalah benda. Kenangan-kenangan mantan. Lalu yang kedua adalah fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja. Kata kerja itu apa aja? Kata kerja itu bisa menolong, itu adalah kata kerja. Menulis, kalau ini bukan nulis yang berat-berat. Menulis itu kata kerja. Terus menggambar adalah kata kerja. Terus menghapus, ya banyak yang menunjukkan kata kerja. Terus lalu apa itu huruf? Huruf itu adalah selain, gampangnya adalah selain dari isim dan fi'il gitu aja. Jadi contoh dari huruf itu seperti jadi ini maksud kata huruf di sini adalah huruf bukan dalam pengertian bahasa Indonesia ya, tapi huruf di sini adalah dalam pengertian Arab, dalam pengertian nahwu tepatnya. Jadi huruf yang dimaksud di sini adalah seperti kata yang selain isim dan fi'il. Contohnya adalah seperti, kalau kita ngambilnya dari bahasa Indonesia saja biar tidak sulit. Contohnya seperti ke. Terus ada lagi jika, dan di, maka, itu adalah huruf. Dan masih banyak lagi. Ini adalah contoh huruf. Ya kurang lebih ini adalah pembahasan dari teori yang nomor 2, kata atau kalimat. Lalu kita lanjut ke pembahasan yang nomor 3, yaitu ciri-ciri isim. Jadi ketika kita tidak mengetahui apa itu ciri-ciri, apa itu isim, fi'il, dan huruf, kita tentu perlu mengetahui terlebih dahulu apa ciri-cirinya. Jadi di dalam kitab nanti suatu saat mungkin kita akan menentukan atau bingung menentukan mana itu yang isim dan mana itu fi'il dan mana itu huruf. Nah, untuk isim sendiri itu terdapat ciri-cirinya. Ciri-ciri isim di dalam kitab Jurumiyah itu terbagi menjadi 4. Kita masuk teori 3 ya, ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim. Yang pertama adalah beri-i'rab jar. Beri-i'rab jar.
Yang kedua, bisa kemasukan tanwin. Yang ketiga, bisa kemasukan alif lam. Terus yang keempat, bisa kemasukan huruf jar. Bisa kemasukan huruf jar. Ceritanya huruf jar. Lalu ya, jadi bisa beri'rab jar. Gimana jelasnya? Beri'rab jar, jadi ciri-ciri isim yang pertama itu adalah beri'rab jar. Mungkin ini jelasannya agak sedikit sulit ya, karena kita belum membahas yang apa itu makna jar. Jadi mungkin kita bisa skip dulu biar nanti tidak bingung. Jadi jika suatu saat nanti saya berkesempatan melanjutkan videonya, mungkin saya akan menjelaskan lebih jelas lagi apa itu i'rab jar. Terus sementara mungkin kita bisa menganggap bahwa salah satu dari ciri-ciri isim itu adalah beri'rab jar. Lalu untuk ciri-ciri isim yang kedua selain beri'rab jar adalah bisa kemasukan tanwin. Jadi ketika kita ingin mengetahui isim, salah satu tanda isim atau ciri-ciri isim itu adalah bertanwin. Yang bertanwin adalah akhir hurufnya ya. Jadi contohnya, saya kasih contoh, kitabun. Ini adalah isim. Karena ini kenapa kok bisa dikatakan isim? Karena di sini terdapat ciri-cirinya, yaitu berupa tanwin, kitabun. Atau mungkin kolamun. Ya, ini isim. Kenapa kok bisa isim? Karena di sini ada ciri-cirinya berupa tanwin. Atau mungkin baban. Baban ini artinya pintu. Jadi apa ini kok maksudnya? Apakah ini isim, fi'il atau huruf? Ini adalah isim. Kenapa kok isim? Karena ada ciri-cirinya berupa tanwin, fathah, tain. Ya. Kitabun artinya buku, kolamun artinya pulpen, baban artinya pintu. Lalu kita lanjut yang kedua. Lanjut yang ketiga. Ciri-ciri isim yang ketiga adalah bisa kemasukan alif lam. Kemasukan alif lam itu maksudnya gimana? Jadi kemasukan alif lam di sini maksud dari ciri-ciri isim kemasukan alif lam di sini adalah kemasukan alif lam yang pada awal katanya. Contohnya adalah al-madrasati. Mohon maaf kalau tulisan saya jelek, karena ini memang saya sengaja ya. Enggak ding, memang jelek tulisan saya. Saya bercanda. Al-madrasati. Ini adalah ciri-ciri isim. Itu ciri-ciri. Ini adalah contoh isim. Kenapa kok ini bisa dikatakan contoh isim? Karena ada ciri-cirinya, yaitu berupa alif lam. Alif lam menunjukkan ciri-ciri isim. Al-madrasati artinya sekolah. Lalu bisa juga al-baitu, yang semua. Al-baitu artinya rumah. Al-baitu kenapa kok bisa ciri-ciri isim? Kenapa kok bisa isim? Karena ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya berupa alif lam. Ada alif lam, kemasukan alif lam. Jadi kemasukan alif lam adalah ciri-ciri dari isim. Lalu mungkin itu cukup ya. Apa itu
al-masjid itu al-kitab pun juga bisa. Ini adalah ciri-ciri sim. Kenapa kok ciri-ciri sim? Karena ada alif lamnya. Ya, ini untuk cukup yang nomor 3. Lalu kita lanjut yang ciri-ciri keempat. Ciri-ciri yang keempat adalah bisa kemasukan huruf jar. Bisa kemasukan huruf jar. Apa itu kemasukan huruf jar? Jadi kita langsung, jadi ini nyambungnya ke teori yang nomor 4 ya, kemasukan huruf jar. Jadi saya jelaskan huruf jar itu di dalam teori yang nomor 4. Huruf jar itu apa aja? Kok maksudnya dengan bisa kemasukan huruf jar? Jadi di sini di kitab ini dijelaskan huruf jar itu ada 9. Saya nulisnya dari kanan ya. Min, ila, an, min, ila, an, ala, fi, rubba, terus baf, ba, kaf, lam. Jadi 3 yang terakhir ini adalah huruf ya. Nah, untuk ciri-ciri isim yang terakhir itu adalah bisa kemasukan huruf jar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi untuk ciri-ciri isim yang keempat atau yang terakhir itu adalah bisa kemasukan huruf jar. Huruf jar itu ada apa aja? Huruf jar itu ada 9. Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Jadi apabila ada suatu kata yang di dalamnya yang sebelumnya ada salah satu dari huruf ini, bisa dipastikan itu adalah isim, karena ketika bisa kemasukan huruf jar itu adalah ciri-ciri dari isim. Jadi sebagai contoh apa? Mungkin bisa saya baca. Contohnya adalah saya ambil contoh min makani. Nah, jangan minal madrasati. Jadi kenapa kok ini bisa dinamakan isim? Alasannya adalah karena sebelumnya kemasukan huruf jar. Lalu untuk alasan lain kenapa? Apakah ada alasan lain kenapa itu bisa dinamakan isim? Karena ada al. Jadi bisa disimpulkan bahwa al-madrasati ini adalah isim karena sebelumnya kemasukan min dan juga kemasukan alif lam. Oh iya, perlu saya jelaskan bahwa untuk ciri-ciri isim ini bisa 1, 2, 3, 4 ini bisa disebut isim. Jadi nggak harus salah satu, atau mungkin jadi ketika salah satu ini masuk itu sudah bisa disebut isim. Lebih dari satu tentu itu akan lebih menguatkan bahwa suatu kata itu adalah isim gitu. Terus contoh yang lain mungkin ila, saya menggunakan ilal maktabati, dari perpustakaan, ilal maktabati. Ko bisa dari juga ilal maktabati. Jadi maktabati ini isim, fi'il atau huruf? Untuk mengetahuinya sebelumnya ada ilah itu adalah salah satu dari huruf jar, berarti maktabati itu adalah isim. Lalu apakah ada kemungkinan lain, ciri-ciri lain dari maktabati isim, fi'il atau huruf? Ada. Apa itu? Alif lam. Alif lam adalah salah satu dari ciri isim. Jadi bisa disimpulkan bahwa maktabati ini adalah isim. Gitu. Ya mungkin pembahasan dari kata atau kalimat ini cukup
cukup seperti ini dulu. Ya mungkin jika nanti dari apa yang sedikit saya sampaikan ini ada kurangnya atau mungkin ada salah dalam penjelasan, nanti bisa mengoreksi saja atau nanti bisa menghubungi saya saja agar saya bisa mengoreksi apa yang bisa mengoreksi, juga bisa mempelajari apa yang salah dari apa yang saya sampaikan ini. Karena saya manusia biasa, tentu saya juga tidak luput dari yang namanya salah. Walaupun saya menyampaikan begini bukan berarti saya terus paling ngerti gitu, enggak. Jadi saya ini memang manusia biasa gitu. Ya mungkin cukup sekian dari video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.